Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati khususnya keluarga Sayyid Al-Habib Ali Akbar bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban, Bapak Wali Kota Surabaya, yang saya hormati segenap pejabat pemerintah yang sipil, yang Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk seorang yang soleh, turunan orang yang soleh, terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dapat barakah beliau dan juga barakah orang-orang yang soleh. Dan semoga insyaAllah pertemuan ini adalah melambangkan mahabbah kita kepada mereka. Dengan harapan modal mahabbah ini akan menyambungkan kita dan mengumpulkan kita dalam kelompok mereka di hari kiamat. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Apa perlunya orang yang soleh itu diholi? Perlunya adalah supaya kita bisa meniru mereka. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum iqtadih. Mereka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka ikuti petunjuk mereka. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah, ada yang langsung dari Allah, ada yang lewat hamba-hamba Allah yang telah diberi hidayah. Karena itu istihda, mencari hidayah, mohon kepada Allah, dan juga mendatangi orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Menceritakan orang-orang yang soleh itu adalah termasuk bagian talabul hidayah atau istihda, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bittiba'i wa hubbi haqqaqallah rajahum. Apa resepnya sehingga mereka menjadi wali Allah? Satu resepnya, karena mereka menjadi pengikut Rasulullah. Mengikuti Nabi secara benar, akhirnya menjadi hamba pilihan Allah. Dan memang Rasulullah adalah pintu satu-satunya untuk bisa sampai kepada Allah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu adalah pintu hadirat Allah, dan semua yang tidak lewat kepada Nabi tidak boleh, tidak diperkenankan masuk. Orang-orang Yahudi mengaku pengikut ajaran Allah, tapi tidak melalui Muhammad Rasulullah. Orang-orang Nasara mengaku bahwa pengikut ajaran Tuhan, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak melalui Rasulullah, maka ditolak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian mengaku cinta kepada Allah harus melalui Rasulullah, baru Allah akan membalas cinta dan mengampuni dosa. Setelah Nabi tiada, maka Nabi mewariskan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad, para ashab Rasulullah, para ahli bait Rasulullah. Terus generasi ini berkesinambungan sampai pada masanya
yaitu Sayyid Ali Akbar bin Sulaiman Basyibani. Karena itu siapa yang mengikuti beliau, insya Allah mengikuti Nabi dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmati Allah, kalau kita sudah diperdengarkan sejarahnya orang yang soleh, tidak ada gairah untuk mengikuti mereka, berarti kita nggak jadi orang soleh. Berarti kita nggak jadi orang yang soleh. Kenapa? Semua itu pasti akan cocok dengan yang sejenis. At-tahab fillah. Katakan itu Nabi SAW menyatakan al-arwahu junudun mujannadah. Di alam arwah, sebelum alam asbah, sebelum alam jasad ini, mereka sudah dikelompok-kelompokkan. Yang sudah dalam kelompoknya dalam arwah, dia akan menjadi saling mencintai di atas dunia walaupun tidak sezaman. Yang tidak dalam kelompoknya di alam arwah, dia akan saling membenci walaupun sezaman. Pertanyaannya, kenapa Anda cinta sama Rasulullah padahal Anda nggak pernah melihat? Kenapa Anda cinta kepada aulia Allah padahal Anda kadang-kadang nggak pernah bertemu, ziarah aja nggak ke kuburannya? Karena Anda pernah bergabung di alam arwah dulu. Abu Jahal zamannya Nabi benci sama Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi benci kepada Nabi, kafir terhadap Nabi, ketemu dengan Nabi tapi benci. Kenapa? Dulu di alam arwah tidak dalam kelompoknya, sehingga bertentangan di atas dunia. Bagi yang sudah pernah kumpul di alam arwah, saling cinta di dunia, pertahankan sampai mati. Nanti ada di mahsyar dikumpulkan bersama. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Amin Allahumma. Gimana cara memperkuat cinta? Cara memperkuat cinta bukan dengan slogan, tapi dengan ittiba, dengan mengikuti. Dengan mengikuti. Mengikuti itu enggak harus persis, semampunya. Bukan berarti mampu kemudian ditinggalkan, keliru. Semampunya artinya maksimalkan untuk bisa mengikuti persis kalau bisa 100%. Enggak mampu, semampu kamu. Bukan berarti mampu ditinggalkan itu berarti semampunya, enggak, keliru. Ketika kamu sudah memaksimalkan untuk ittiba, mengikuti ajaran, mengikuti jejak, mengikuti akhlak, maka sekalipun tidak persis amalnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dikatrol dengan al-aslut thayyib, dengan turunan yang baik tadi itu, anak cucunya dan pengikutnya. Nilainya akan sama, masuk dalam kelompoknya. Punya duit 50.000, beli rambutan sekilo 10.000, dapat berapa? 5 kilo. Ditimbang, yang dibeli rambutan, tapi yang ditimbang termasuk gagangnya, termasuk batangnya, yang kumpul sama, yang lekat sama dengan rambutan. Padahal yang dibeli adalah rambutan. Kenapa? Berkat tidak pisah dengan rambutan. Akhirnya masuk, laku juga jadinya. Begitu juga kita adalah bukan buahnya, bukan rambutannya. Rambutannya itu Wali Songo, Aulia Allah, Sayyid Ali Akbar. Ini rambutannya. Kita ini gagangnya nggak mau lepas dengan rambutan. Insya Allah nanti di hari kiamat masuk dalam timbangan. Pertahankan sampai mati ini. Jangan pisah, jangan pisah.
ya akhlaknya jangan pisah, ya amalnya jangan pisah, teruskan ini. Jangan pernah pisah, thariqahnya jangan pisah, teruskan ini. Illam takunu mithlahum fatashabbah inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tidak bisa persis, ya mirip-mirip lah. Mirip dengan yang baik itu adalah satu keberuntungan, satu kejayaan. Ini asli atau bukan asli nih kembangnya nih? Bukan ya, dari kain atau dari plastik ya. Ini mirip asli. Tapi pantas kalau dipajang kan? Berkat mirip. Berkat mirip akhirnya pantas dipajang. Kita juga begitu, nggak wali kita ini, tapi mirip-mirip lah sama orang wali. Pantas dihormati. Bener apa enggak? Saya tadi datang, banyak yang mau salaman. Kenapa? Pakaiannya mirip sama di foto-foto. Ilmunya enggak, amalnya enggak, akhlaknya enggak. Berkat mirip. Coba kalau saya datang ke sini pakai celana pendek, rambut panjang, pakai anting-anting, bawa gitar lagi, insya Allah Banser sudah ngusir dari pintu sana. Dikawal tadi karena berkat nih mirip nih, mirip dengan orang yang soleh merupakan satu keberuntungan. Dan itu sampai insya Allah ada di akhirat, saudara. Asal didasari mahabbah, cinta. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Ini kalau dari plastik asalnya mungkin botol mineral atau gelas mineral yang diinjak-injak sama kaki, tapi diolah mirip buah. Ada buah mangga, ada buah durian, apel, dipajang di meja makan, pantas walaupun nggak ada rasanya, walaupun nggak bisa dimakan. Lah ini mungkin nih sebagian di sini mirip aja, mirip aja. Yang nggak pantas sih ilmunya, yang nggak pantas untuk yang lainnya, tapi berkat mirip ya lumayan dibuat pajangan lah. Karena itu ya ikhwani, jangan disepelekan untuk acara haul ini. Semuanya adalah untuk membangkitkan kita supaya kita bisa ittiba dan tasyabbuh dengan mereka semuanya. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Sehingga dihikayatkan ya. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, semuanya tenggelam. Cuma ada satu yang selamat. Ada yang satu selamat. Hanya satu. Tahu apa rahasianya selamatnya? Karena kopiahnya mirip dengan kopiahnya Nabi Musa alaihissalam. Kopiahnya mirip dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu manfaat insyaallah tasyabbuh. Paham ya? Sebaliknya kalau tasyabbuh dengan orang yang tidak baik, itu adalah bukan falah. Mafhumnya begitu. Itu adalah satu kerugian dan satu bahaya. Itu adalah satu bahaya. Karena itu jangan pernah menyerupai yang tidak baik, orang-orang fasik, jangan. Jadi muslim tatuan nanti. Jadi muslim pakai anting-anting. Jadi muslim rambutnya warna-warni. Nggak pantas. Tapi mereka merasa tampan. Merasa hebat. Padahal rambut warna-warni kalau dari jauh mirip kemucing, saudara. Nggak ada yang muji, saudara.
Inilah satu kebodohan daripada kita. Karena itu kita ini diadakan haul ini supaya kita nggak berubah, tetap mengikuti orang-orang yang soleh. Ikhwani rahmatullah Allah. Kalau sudah mempunyai datuk yang soleh, guru yang soleh, maka menjadi berbalik hukumnya ketika kamu tidak menjadi anak yang soleh atau murid yang soleh, berbalik hukumnya. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Kalau kamu berbangga dengan datuk-datuk kamu yang soleh, pantas dibanggakan mereka. Tapi coba dibuat hukum terbalik. Datuk kamu itu bangga dengan kamu atau kecewa kalau punya anak model kamu? Itu yang paling penting. Karena itu bukan pemuda yang hebat, itu yang pandai cerita datuknya, yang berhasil. Kata Sayyidina Ali Rabini, laisa al-fata man qala kana abi, innal fata man qala ha ana. Bukanlah pemuda yang hebat itu yang pandai menceritakan keberhasilan orang tua. Tapi pemuda yang hebat itu kalau menyatakan, akulah penerus orang tuaku. Nih ilmunya, nih akhlaknya, nih istiqomahnya, nih kewaliannya, nih martabahnya. Begitu. Jangan pernah berubah. Inti yang rugi, inti yang jatuh. Jangan pernah berubah. Idza lam takun nafsu syarifi ka aslihi famadha tughni rifa'ul manasibi. Kalau turunan orang yang baik tidak seperti datuknya, terus apa perlunya ente dipanggil Sayyid, Agus, dipanggil Mas dan lainnya? Apa itu? Nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Ente kira bisa dibanggakan kalau Sayyid atau Habib mabuk, Mas atau Gus main judi, berzina, tambah jatuh ente? Nggak ada manfaatnya itu. Menjadi turunan orang soleh, jadilah seperti datuk-datuk yang soleh. Khairu khalaf li khairi salaf. Turunan yang baik daripada kakek moyang yang baik. Itu yang hebat, saudara. Jeruk manis tapi rasa kecut, ya apa? Pohon jeruk manis tapi menghasilkan membuahkan buah-buah jeruk kecut. Ya. Ditegur, Pak, nggak ada, percuma sudah. Kamu kalau punya datuk-datuk yang baik, datuk-datuk yang alim, kamu bodoh, kamu tidak baik, berarti kamu sudah negor pohon yang rindang daripada datuk kamu, tangkai-tangkai yang indah dari datuk kamu. Antas sebab, kamu menjadi sebab utamanya. Nah, karena itu kemuliaan itu sesuai dengan hadis Nabi ada 3 macam. Kemuliaan itu ada tiga macam. Ketika Rasulullah SAW tanya, man akramun nas, siapa ya Rasulullah manusia yang termulia? Nabi menyatakan atqahum, yang paling takwa. Laisa an hada nas'aluk ya Rasulullah. Bukan ini yang kami tanyakan. Kemuliaan dan takwa pertama. Yusuf, kata Nabi, bin Nabiyillah bin Khalilillah. Oh, tanya manusia yang paling bagus, ya lihat turunannya dong. Nabi Yusuf itu bin Nabiyillah bin Yakub bin Nabiyillah bin Ishak bin Khalilillah bin Ibrahim. Nasab. Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah. Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Pertama, karamah, syaraf, karena takwa. Kedua, karena nasab. Yang ketiga, Nabi menjawab, tas'aluni an ma'adinil Arab, khiyaruhum fil Islam
Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Oh, kelompok Arab yang kamu tanya, yang dalam jahiliyah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang yang disegani, akan menjadi orang yang mulia juga zaman Islam asal mereka punya ilmu. Berarti syaraful ilm, kemuliaan ilmu. Saudara, kemuliaan takwa. Semua orang bisa. Dengan takwa kepada Allah. Kelimpahan ilmu, asal kamu belajar benar akan mendapatkan. Tapi kemuliaan nasab tidak karena ikhtiari, tapi karena wahbi. Itu adalah karena langsung pemberian Allah. Tapi bagi menjadi orang turunan yang baik bukan berarti untuk membanggakan diri atau meremehkan orang lain. Tuntut diri kamu untuk menyempurnakan kesempurnaan nasab yang baik, sempurnakan dengan takwa Allah dan ilm, maka akan menjadi benar-benar murni mulia nantinya. Itulah yang dimiliki oleh salafus saleh. Itulah yang dimiliki oleh Sayyid Ali Akbar bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban, kembali kepada Al Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Mereka nggak cukup menjadi turunan orang yang baik, belajar, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, bagus, diangkat derajatnya. Ente itu cukup mengandalkan sholatnya abah, ilmunya orang tua. Emangnya kalau bapak makan anak ikut kenyang? Nggak bisa begitu. Harus ada usaha ya ikhwani, harus ada usaha ya ikhwani. Karena itu acara haul ini adalah jangan dijadikan acara untuk bangga-banggaan terhadap salaf, tapi jadikan untuk tuntutan kepada kamu untuk mengikuti thariqahnya salaf, istiqamahnya salaf, akhlaknya salaf. Begitu yang waras, saudara. Begitu yang waras, saudara. Mengadakan haul nggak sholat, mengadakan haul tetap maksiat, ini yang nggak benar. Ini namanya nggak waras, saudara. Kemudian ya ikhwani,